Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wayan Koster sebut Bali siap jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir, eits, tunggu dulu. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir tanggapi pernyataan Gubernur Bali yang siap jika Bali ditunjuk sebagai salah satu Piala Dunia U17 2023. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi jika Bali ditunjuk sebagai salah satu venue. Merespons pernyataan Wayan Koster yang siap memfasilitasi Piala Dunia U17 2023, Erick Thohir mengatakan pihaknya belum bisa menjanjikan hal tersebut. Pasalnya, PSSI rencananya hanya akan mengusulkan sebanyak 6 hingga 8 stadion ke FIFA untuk gelaran Piala Dunia U17 2023 ini. Saya belum bisa menjanjikan dalam kurung Bali menjadi salah satu venue, karena kita mengusulkan 6-8 stadion kepada FIFA yang nanti datang meninjau, kata Erick Thohir. Kenapa kok Pak Erick ngulang? Loh kan begini, waktu U20 sudah lewat terus lapangannya dipakai tidak. Lah dipakai liga dan dipakai macam-macam. Rumputnya ada masalah. Mungkin ada masalah, ucapnya mantan Presiden Inter Milan itu juga menjelaskan standarisasi FIFA dalam menentukan stadion untuk Piala Dunia U17 jauh lebih tinggi daripada pertandingan internasional seperti FIFA Matchday. Sebagai informasi, Wayan Koster sempat menjadi sorotan publik lantaran menolak timnas Israel berlaga di Bali dalam ajang Piala Dunia U20. Ini alasan PSSI tunjuk Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia senior dan U23. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyatakan keputusan menunjuk Sintayong untuk melatih timnas Indonesia U23 dan senior karena sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Diketahui baru-baru ini PSSI telah mengumumkan kepelatihan timnas Indonesia. Timnas Indonesia U20 akan dinahkodai oleh Indra Syafri. Sementara itu, timnas Indonesia U23 dan senior akan dikomandoi oleh Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan pihaknya menunjuk Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia U23 lantaran sesuai dengan kontrak. Sekarang kontrak Coach Shin itu baca saja kontraknya U23 dan senior. Kalau kebijakan U20 bukan kebijakan saya. Coach Shin kontraknya U23 dan senior, kata Erick Thohir. Senada dengan Erick Thohir, anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI Arya Sinulinga juga memastikan keputusan-keputusan tersebut berdasarkan kontrak. Kan sayang juga kita bayar kontrak, ya dia juga penuhi kontrak. Seperti itu kontraknya, ucap Arya. Jadi kita penuhi kontrak, sama-sama bahagia. Dia bahagia dengan kontrak itu, kompensasinya kita juga bahagia karena dia mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kontrak. Kontrak STY untuk U23 dan senior itu sudah lama, kata Arya melanjutkan. Indra Syafri dikontrak 4 tahun, PSSI targetkan lolos Piala Dunia U20 2025. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi menetapkan Indra Syafri untuk melatih timnas Indonesia U20 hingga 4 tahun ke depan. Pria berusia 60 tahun itu pun ditarget lolos Piala Dunia U20 2025. Saat ini Indra Syafri masih menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI hingga diumumkan pengganti baru. Sebelumnya, ia sukses membawa timnas Indonesia U22 meraih emas di SEA Games 2023. Berkat kesuksesannya, ia pun diberikan kepercayaan oleh PSSI untuk menangani timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Asian Games 2023 dan 2026.
Tak hanya itu, Erick Thohir juga memberikan target kepada mantan pelatih Bali United itu, yakni lolos Piala Dunia U20 2025. Itulah sebabnya ia disodorkan kontrak panjang hingga tahun 2027. Kami kontrak selama 4 tahun dan PSSI yakin Indra Syafri pelatih yang tepat untuk ini. Kami juga berharap Coach Indra Syafri mampu meloloskan tim U20 ke Piala Dunia U20 tahun 2025 mendatang, ujar Erick. Dengan rekam jejak Indra yang berhasil mempersembahkan gelar juara Piala AFF U19 2013, juara Piala AFF U22 2019, dan medali emas SEA Games 2023. Erick Thohir yakin target lolos ke Piala Dunia bisa tercapai. Di sisi lain, Indra Syafri mengaku sangat senang mendapat kepercayaan. Insya Allah saya siap dan akan mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin demi meraih prestasi, kata Indra Syafri. Terbongkar penyebab Witan Sulaiman selalu dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Penampilan Witan Sulaiman di Timnas Indonesia terus mendapati sorotan dari netizen di media sosial. Penampilan Witan di Timnas Indonesia dinilai menurun setelah tidak lagi berkarir di Eropa. Meski begitu, Witan masih tetap dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, termasuk saat pertandingan FIFA Matchday Juni 2023. Saat itu, Timnas Indonesia melakukan 2 pertandingan melawan Palestina dan Argentina. Witan pun mendapatkan menit bermain dalam 2 pertandingan itu, tetapi permainannya dinilai menurun. Witan terakhir kali mencetak gol untuk Timnas Indonesia pada saat melawan Burundi dalam laga FIFA Matchday Maret 2023. Setelah itu, ia tidak lagi mencetak gol tetapi masih tetap dipanggil ke Timnas Indonesia. Penampilan Witan saat bermain di Eropa dan sekarang di Persija Jakarta cukup berbeda jauh. Asisten pelatih Shin Tae-yong Jeong Seok Seo alias JJ membongkar alasan Witan Sulaiman terus mendapatkan panggilan Timnas Indonesia kendati performanya tengah menurun. Menurut JJ, Witan menjadi salah satu pesepak bola Indonesia yang sangat memahami filosofi permainan yang diinginkan Shin Tae-yong. Selain itu, secara kualitas, Witan juga dianggap sangat baik, meski memang dalam 1 musim terakhir dianggap mengalami penurunan terutama sejak meninggalkan Eropa untuk berseragam Persija.